penyuluhan makanan pendamping air susu ibu atau EMPASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo moms, apa kabar nih? Apa kabar dengan si kecil di rumah? Perkenalkan, nama saya Rianti. Di sini saya akan memberikan penyuluhan terkait tentang makanan pendamping air susu ibu atau yang biasa kita sebut dengan EMPASI. Nah, baik, di sini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait tentang hal-hal yang harus diperhatikan, jenis-jenis dan lainnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu EMPASI. Nah, jadi makanan pendamping air susu ibu atau EMPASI merupakan makanan atau minuman tambahan yang diberikan kepada buah hati kita dengan rentang usia 6 bulan sampai 1 tahun yang mengandung banyak zat gizi. Nah, manfaatnya pun tentu saja untuk menambah zat gizi kepada buah hati kita selain daripada air susu ibu ataupun susu formula. Nah, ketika kita memberikan EMPASI tersebut, tentu saja kita perlu memperhatikan beberapa hal ya moms. Nggak bisa sembarangan nih kita memberikan EMPASI kepada buah hati kita. Nah, terdapat 9 hal yang perlu diperhatikan ketika kita memberikan EMPASI kepada buah hati kita. Yang pertama tentu saja terkait tentang usianya. Nah, jadi usia buah hati kita perlu diperhatikan ya moms, yaitu di sini ada 3 tahapan usia nih ketika kita memberikan EMPASI. Yang pertama, tahapan yang pertama merupakan usia 6 sampai 9 bulan ya moms. Itu terkait tentang jenis makanannya, tekstur dan juga yang lainnya. Dan tahapan usia yang kedua yaitu usia 9 sampai 12 bulan, dan juga tahapan yang ketiga merupakan usia 1 tahun ke atas. Nah, selain daripada usia, ketika kita memberikan EMPASI tentu saja terkait tentang jenis EMPASI yang kita berikan. Nah, itu merupakan tekstur ya, berkaitan dengan teksturnya itu mulai dari lembut banget, bubur, halus, sampai dengan tekstur makanan yang bisa dimakan oleh orang dewasa begitu. Nah, lalu yang ketiga itu terkait tentang frekuensi yang kita berikan, EMPASI yang kita berikan kepada buah hati kita tentu saja harus diperhatikan nih. Di sini biasanya bisa 2 sampai 3 kali dalam sehari ya moms. Nah, lalu terkait tentang frekuensi itu nyambung juga dengan porsi yang kita berikan, tentu saja tidak bisa terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Nah, biasanya itu setara dengan 2 sampai 3 sendok makan orang dewasa ataupun setengah mangkuk dengan ukuran 250 ml nih moms. Nah, selain daripada hal-hal itu, tentu saja tentang cara pemberian EMPASI yang kita berikan kepada buah hati juga harus diperhatikan nih moms. Tidak bisa sembarangan ya. Nah, lalu ketika memberikan EMPASI, ketika mencampur bahan-bahannya, kita juga perlu diperhatikan pemberian MSG. Nah, itu tidak dianjurkan ya moms. Nah, akan tetapi catatannya ketika kita ingin mengenalkan rasa gurih kepada buah hati kita, bisa digantikan dengan kaldu ataupun keju. Nah, pemberian gula pun itu juga harus diperhatikan ya moms. Nah, selain daripada itu tentu saja ada beberapa makanan yang kadang anak itu mempunyai alergi. Itu perlu diperhatikan dan ditandai sehingga ketika nanti kita memberikan makanan tersebut itu bisa dihindarkan ya moms. Nah, lalu yang terakhir atau yang ke-9 yang perlu diperhatikan yaitu merupakan kebersihan entah itu dari makanannya ataupun dari wadahnya. Seperti itu moms. Nah, tadi kan sudah membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan. Tadi terkait tentang jenis makanan atau jenis EMPASI yang harus kita berikan. Di sini akan saya paparkan yaitu terdapat 6 jenis atau variasi EMPASI yang harus kita berikan kepada sang buah hati kita. Nah, di awal kan sudah saya singgung ya moms terkait tentang pemberian porsi makan ataupun jenis EMPASI disesuaikan dengan usia buah hati kita. Tadi ada tahapan 1, 2, dan 3. Nah, di sini dari ke-6 jenis itu yang pertama ada bubur cair. Lalu yang kedua merupakan bubur halus atau bubur kental. Yang ketiga itu sari buah, lalu buah-buahan segar, lalu makanan lumat dan juga makanan lembut atau makanan yang bisa dimakan juga oleh orang dewasa. Nah, dari ke-6 jenis makanan tersebut, dari ke-6 jenis variasi EMPASI tersebut bisa kita berikan kepada sang buah hati secara bertahap moms. Tidak bisa ya diberikan secara langsung, misalnya usia 6 bulan atau 8 bulan langsung diberikan buah-buahan segar. Nah, itu tidak bisa ya moms, karena nanti anak-anak kita atau buah hati kita akan sulit untuk mencernanya. Jadi pencernaan anak itu
berkembang secara bertahap, maka kita pun harus memberikan asupan makanan juga secara bertahap. Nah, mungkin cukup itu saja ya moms, tips dari saya tentang hal-hal yang harus diperhatikan dan juga jenis makanan pendamping dari air susu ibu. Semoga moms-moms di rumah tidak kebingungan lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.